Jangan lupa untuk menonton, like, dan subscribe serta mengkomen channel YouTube ini. Shalom bagi kita semua. Semoga saat ini kita tetap dalam keadaan sehat dan penyertaan Tuhan. Renungan untuk kita tertulis dalam Lukas 5 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap hari, setiap saat, kita pasti diperhadapkan dengan sebuah pilihan atau keputusan. Baik keputusan yang kecil atau keputusan yang besar. Contoh kecilnya adalah ketika kita bangun tidur, kita pasti memilih apakah kita tetap tidur atau melakukan aktivitas lainnya. Dan masih banyak pilihan atau keputusan lainnya. Sama halnya dengan salah satu tokoh Alkitab, yaitu Lewi, yang disebut sebagai Matius, adalah salah satu pemungut cukai. Lewi atau Matius diperhadapkan pada dua pilihan saat Yesus mengajaknya untuk mengikut dia, yakni pilihan yang pertama yaitu apakah ia tetap di rumah, atau pilihan yang kedua, apakah dia meninggalkan rumahnya lalu mengikut Yesus. Dari kedua pilihan itu, Lewi atau Matius lebih memutuskan untuk memilih pilihan yang kedua, yakni memilih untuk mengikut Yesus. Namun dalam pilihan yang kedua ini, yakni menjadi murid Yesus, ia harus meninggalkan kenyamanan selama ia menjadi seorang pemungut cukai, di mana ia memiliki banyak uang yang sudah membuat dirinya penuh bahagia akibat harta yang berlimpah. Dengan menjadi murid Yesus tentu memiliki banyak tantangan, sebab Lewi atau Matius harus siap dianiaya oleh karena nama Tuhan Yesus. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Namun pada akhirnya memang benar bahwa Lewi mati martir dan menerima mahkota kehidupan. Bagi Matius, mengikut Yesus merupakan keputusan yang sangat tepat dan benar, dan jauh lebih berharga daripada mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Keputusan yang tampak bodoh itu ternyata mengarahkannya kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mengambil keputusan adalah suatu tindakan yang seringkali tidak mudah untuk kita lakukan. Namun perlu kita ingat bahwa mengambil keputusan merupakan bagian dari kehidupan kita. Dalam hidup kita, karena banyaknya keputusan yang harus kita buat, kadang-kadang membuat kita bingung. Namun Tuhan juga berfirman dalam Amsal 3 ayat 5-6, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia meluruskan jalanmu." Maka dalam mengambil keputusan juga kita tidak boleh hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi juga harus mengambil keputusan sesuai firman Tuhan. Keputusan untuk kemuliaan-Nya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan keputusan yang harus kita pilih, asalkan kita mengikut sertakan Dia dalam setiap kehidupan kita. Dari kisah Lewi atau Matius, kita dapat belajar dari dia yang telah mengambil keputusan yang tepat, yaitu mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki pilihan atau keputusan yang tepat? Semoga kita sudah memiliki keputusan yang benar, yakni tetap mengikut Yesus dalam kehidupan kita, serta mengikut sertakan Ia dalam setiap tindakan dan keputusan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan.